Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurlaini. Saya akan mempresentasikan analisis program BK Sekolah Dasar. Program BK Sekolah Dasar Mugiarsa menerangkan bahwa untuk mencapai perkembangan yang optimal bagi peserta didik, maka pelaksanaan pendidikan di sekolah hendaknya meliputi 3 bidang pelayanan, yaitu kurikulum dan pengajaran, bidang administrasi dan supervisi, serta bimbingan dan konseling. Menurut Erikson, saat masa sekolah dasar, anak usia tersebut memiliki pribadi yang rajin, dapat dilihat dari rasa ingin tahu yang lebih besar, rasa takjub, dan terbuka serta imajinasi yang berkembang. Dalam pelaksanaannya, bimbingan konseling memiliki tujuan. Di sekolah dasar, pelaksanaan program bimbingan dan konseling berkaitan dengan 6 aspek yang idealnya dapat terpenuhi, yaitu sebagai penjabaran dari tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan dasar memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, anggota warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Program BK di sekolah dasar juga memiliki fungsi, yaitu menurut Sugiono DKK menyatakan bahwa ada 3 fungsi bimbingan konseling, yaitu fungsi penyaluran. Yang kedua ada fungsi penyesuaian atau adjustif, dan yang ketiga ada fungsi adaptif. Yang selanjutnya ada standar kompetensi bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam konteks pembelajaran, standar kompetensi ini disebut sebagai standar kompetensi lulusan. Sementara dalam konteks bimbingan dan konseling, standar kompetensi ini dikenal dengan istilah standar kompetensi kemandirian yang di dalamnya mencakup seluruh aspek perkembangan individu tersebut. Dan ada 11 aspek gitu perkembangan individu. Nah, ke-11an aspek perkembangan tersebut adalah yang pertama ada landasan hidup religius, 2 landasan perilaku etis, yang ketiga ada kematangan emosi, yang keempat ada kematangan intelektual, yang kelima ada kesadaran akan tanggung jawab sosial, yang keenam ada kesadaran gender, yang ketujuh ada pengembangan diri, yang kedelapan ada perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis, yang ke-10 ada kematangan hubungan dengan teman sebaya atau pertemanan, dan yang ke-11 ada kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Masing-masing aspek tersebut memiliki 3 dimensi juga, yaitu pengenalan, yang kedua akomodasi, dan yang terakhir tindakan. Langsung ke analisis yang pertama, yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling sekolah dasar dan apa peran serta tanggung jawab mereka dalam memastikan keefektifannya. Dalam lampiran Permendikbud RI nomor 3 tahun 2014, di situ tertera bahwa bimbingan dan konseling pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa pada suatu sekolah dasar atau gugus dapat diangkat guru BK untuk menyelenggarakan program atau layanan bimbingan dan konseling. Namun, pada jenjang sekolah dasar, konselor belum menempati posisi struktural, sehingga di jenjang sekolah dasar, konselor hanya memiliki peran sebagai fasilitator atau sebagai konselor kunjung yang membantu guru sekolah dasar yang belum atau tidak mempunyai guru bimbingan dan konseling. Karena dalam hal ini, pemberian layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh guru kelas dengan cara memadupadankan materi bimbingan dan konseling dengan materi pengajaran. Dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling sekolah dasar juga melibatkan banyak pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, seperti kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan program BK yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk kelancaran program tersebut. Yang kedua ada konselor yang memiliki peran utama dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Konselor ini bertanggung jawab untuk menyusun program yang responsif dan efektif
sehingga dapat mendukung siswa serta pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan siswa yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, ada guru mata pelajaran sebagai orang yang akan berkolaborasi dengan konselor untuk memberikan dukungan kepada siswa, yaitu memberikan informasi yang relevan mengenai perkembangan siswa serta pengimplementasian strategi yang direkomendasikan oleh konselor dalam mendukung siswa. Dan yang terakhir adalah orang tua, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung perkembangan anak, yang dimana orang tua bertanggung jawab untuk berkomunikasi secara terbuka dengan sekolah dan konselor mengenai perkembangan anaknya, sehingga konselor dapat mendukung atau merekomendasikan konselor di rumah atau membantu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Analisis yang selanjutnya yaitu layanan atau kegiatan spesifik apa saja yang termasuk dalam program layanan bimbingan dan konseling sekolah dasar, dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap tujuan program secara keseluruhan. Dalam buku Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam jalur pendidikan formal Depdiknas, dijelaskan bahwa program BK ini memiliki 4 komponen layanan, yaitu yang pertama layanan dasar yang dimana meliputi seluruh proses pemberian bantuan kepada konseli melalui kegiatan persiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok untuk mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahapan perkembangan. Aktivitas yang biasa dilakukan aktivitas yang biasa dilakukan seperti bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal atau bimbingan lintas kelas, dimana kayak dibuat seperti kelas umum gitu. Yang kedua ada layanan perencanaan individual gitu, dimana konselor bekerja secara profesional dan personal dengan siswa untuk merumuskan tujuan, misalnya strategi atau langkah apa saja yang akan diambil untuk mencapai tujuan, misalnya kayak penentuan jurusan, kayak minat bakat yang mau diambil, kayak misalnya dia suka menggambar, berarti kita arahkan untuk dia mencapai tujuannya tersebut gitu. Nah, yang ketiga ada layanan responsif. Nah, layanan responsif ini bertujuan untuk membantu siswa yang sedang mengalami masalah terkait perkembangan pribadi, sosial, belajar ataupun apapun itu, sehingga konselor memberikan bantuan khusus kepada siswa yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang keempat ada dukungan sistem, di mana mencakup kerjasama antara guru mata pelajaran, orang tua, dan pihak terkait. Bisa juga berbentuk fasilitas atau perkembangan kelancaran peserta didik seperti informasi yang program layanan bimbingan konseling sekolah dasar dibentuk, dan apakah ada perubahan atau pembaruan yang signifikan terhadap program tersebut dari waktu ke waktu. Program layanan bimbingan konseling di sekolah dasar dibentuk sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa pentingnya bimbingan dan konseling sebagai upaya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik, serta menentukan tujuan hidupnya. Seiring perkembangan zaman dan peningkatan pemahaman akan pentingnya peran bimbingan konseling dan pendidikan, terdapat perubahan dan pembaruan, misalnya kayak peningkatan kualitas layanan, terus penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik, integrasi dengan teknologi, kayak sekarang banyak banget layanan konseling online, dan dengan adanya perubahan dan pembaruan tersebut gitu memudahkan program layanan bimbingan konseling di sekolah dasar dan di jenjang apapun gitu untuk terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih baik untuk mendukung perkembangan siswa. Yang keempat ada di mana program layanan bimbingan konseling
sekolah dasar ditawarkan, apakah ada rencana untuk memperluas atau penjangkauan di jenjang lain. Program layanan bimbingan konseling di sekolah dasar ditawarkan di setiap sekolah dasar di Indonesia, di mana guru BK di sekolah dasar memiliki peran penting dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik untuk membantu mereka mengatasi berbagai masalah pribadi, sosial, dan akademik. Terkait perluasan penjangkauan program BK ke jenjang lain, program BK sudah sangat berkembang ya, di mana sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa. Hal ini perluasan ini bertujuan untuk memberikan layanan bimbingan konseling kepada berbagai kelompok usia dan memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tantangan dan permasalahan hidup mereka. Dengan demikian, program BK itu tidak terbatas pada jenjang sekolah dasar saja gitu, tetapi juga diperluas di seluruh jenjang pendidikan seperti SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, di mana setiap jenjang pendidikan pasti memerlukan dukungan dan bimbingan yang holistik bagi peserta didik di berbagai tingkat pendidikan. Pertanyaan yang kelima, mengapa fase emas perkembangan peserta didik di sekolah dasar sangat penting untuk pengalaman belajar awal? Karena pada tahap emas ini gitu, anak-anak mengalami perubahan dan pertumbuhan serta perkembangan yang signifikan gitu dalam berbagai aspek kehidupan. Fase ini juga memperkenalkan anak-anak pada keterampilan akademik dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta pengalaman belajar yang positif di sekolah dasar juga dapat membantu memperoleh dasar yang kuat untuk belajar di tingkat pendidikan yang lebih tinggi gitu, dimana karena mereka sudah terbiasa belajar dan memiliki pengalaman yang baik gitu dalam pembelajaran gitu, jadi mereka bisa dengan mudah menentukan minat dan bakat serta potensi yang dimiliki, serta juga dapat mempermudah untuk memiliki kesempatan mengembangkan apa yang bakat atau minat yang ia miliki. Dan ini gitu, fase emas perkembangan peserta didik di SD itu sangat penting karena merupakan fondasi di mana sekolah dasar itu seperti namanya sudah jelas ya, sekolah dasar, jadi merupakan dasar yang merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, keterampilan, dan potensi anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir, bagaimana program layanan bimbingan konseling sekolah dasar mengukur keberhasilannya, dan apa saja indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengevaluasi keefektivitasannya. Di antaranya yang pertama ada partisipasi siswa gitu. Kita bisa lihat dari antusiasmenya siswa gitu, tingkat partisipasi kalau misalnya kita ngadain kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah gitu. Jadi kalau partisipasi siswanya tinggi gitu, berarti itu tuh menunjukkan minat dan kebutuhan siswa terhadap layanan bimbingan konseling tersebut gitu. Peningkatan keterampilan sosial, yang kedua ada peningkatan keterampilan sosial dan emosional gitu, dimana bisa kita lihat gitu bahwa keterampilan seperti kemampuan berkomunikasi siswa sama teman-temannya atau kerjasama serta pengelolaan emosinya. Nah, yang ketiga ada peningkatan prestasi akademik gitu, dimana program BK ini berdampak positif sekali terhadap prestasi akademik siswa, dimana program BK ini bisa membantu siswa dalam meningkatkan pencapaian akademik mereka. Yang keempat ada kepuasan siswa serta orang tua juga ya, dimana kepuasan yang tinggi gitu menunjukkan bahwa ternyata program BK ini efektif banget gitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan orang tua. Yang kelima ada pengurangan perilaku negatif, karena BK juga kan mengatasi masalah pribadi ya, jadi kayak membantu mengatasi pengurangan perilaku negatif. Jadi kayak mengatasi masalah perilaku siswa yang ngeganggu gitu, jadi bisa berkurang karena berkat adanya program BK. Program BK di sekolah dasar itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan membantu mereka mencapai potensi
maksimal dan sekolah juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang holistik kepada siswa, dan program BK di tingkat sekolah dasar ini sangat mendukung pertumbuhan akademis, sosial, dan emosional siswa agar mereka dapat berkembang secara optimal. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.